Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Raksasudu yang rilis di tahun 2019. Film ini merupakan film misteri India yang merupakan remake dari film Ratsasan yang rilis di tahun 2018. Bercerita tentang seorang polisi muda yang berusaha menghentikan pelaku pembunuhan berantai yang korbannya adalah wanita muda. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kepolisian Hyderabad dibuat gempar dengan penemuan mayat seorang wanita yang dibuang di tepi sungai. Setelah diidentifikasi, korban bernama Samyukta. Ia dibungkus dengan sebuah plastik karbonat dan keadaannya sangat memprihatinkan. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arun yang terobsesi menjadi sutradara film bergenre kriminal. Dan untuk mewujudkannya, ia pun selalu menambah wawasannya dengan mengumpulkan beberapa artikel pembunuhan dari seluruh dunia. Namun keinginan tersebut mungkin hanya menjadi sebatas mimpi. Arun yang sering menemui banyak produser film, tak ada satupun dari mereka yang cocok dengan karyanya. Dan alhasil karena tolakan yang terus berulang, ia pun terpaksa menerima tawaran dari saudara iparnya bernama Prasad untuk menjadi seorang polisi. Dan singkatnya, setelah mengikuti seleksi dan ujian tertulis, ia pun resmi menjadi anggota kepolisian. Prasad sendiri memiliki seorang istri bernama Padma dan anak perempuannya bernama Siri. Prasad berpesan walaupun Arun memiliki kepintaran, ia tidak perlu menjadi pahlawan jika menghadapi sebuah kasus rumit. Karena bagaimanapun atasan mereka yang bernama Laksmi sangat tidak suka jikalau ada anggotanya yang lebih pintar darinya. Di tempat lain, seorang siswi bernama Amruta tampak sedang diikuti sebuah mobil van berwarna silver. Seperti sudah saling mengenal, Amruta mendekati supir mobil tersebut tanpa rasa canggung. Namun tak berapa lama setelah pertemuan singkat itu, Amruta dinyatakan menghilang. Ibu Amruta menemukan sebuah kado kecil yang dibawa anjing peliharaan mereka. Dan setelah dibuka, kado tersebut berisi potongan kepala boneka yang sudah dirusak. Kabar menghilangnya Amruta kini telah tersebar ke seluruh penjuru kota. Arjun yang juga mengetahuinya mulai melakukan penyelidikan secara pribadi. Ia melihat jika kerusakan di wajah boneka sama persis dengan kerusakan wajah Samyukta, korban pembunuhan sebelumnya. Merasa jika hal tersebut ada kaitannya satu sama lain, Arun kemudian memberitahukan hal itu kepada SCP Laksmi. Dengan semua bukti dan kesamaan yang ia temukan, Arun mengatakan jika insiden yang terjadi kepada kedua korban pasti dilakukan oleh orang yang sama. SCP Laksmi tidak percaya dengan pernyataan yang disampaikan Arun. Ia menganggap jika hilangnya Amruta tidak ada kaitannya dengan kasus kematian Samyukta. Karena bagaimanapun saat ini mereka sudah menangkap seorang pemuda jalanan yang diketahui pernah mendekati Amruta belakangan ini. Namun tak berapa lama ia menyampaikan argumennya, Laksmi dikejutkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita yang dibuang di bawah jembatan. Dan setelah diselidiki, mayat tersebut ternyata adalah Amruta. Dengan kondisi yang sangat menyedihkan, dokter forensik bernama Kishore mengatakan jika kekerasan yang menimpa Amruta terjadi saat ia masih hidup. Pelaku dengan sengaja merusak wajah korban seakan tidak memiliki perasaan iba sedikit pun. Dan mengingat jika pola kematian Amruta sama persis dengan kematian Samyukta, ia pun mengatakan jika pembunuhan tersebut pasti dilakukan oleh seorang psikopat. Untuk memastikan jika hal itu memang benar dilakukan oleh orang yang sama, Arun kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait petunjuk kepala boneka yang ditinggalkan si pelaku. Dan pada akhirnya salah satu pegawai sekolah mengatakan jika ia pernah menemukan kotak hadiah berisi kepala boneka saat Samyukta dinyatakan menghilang. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sobarats yang merupakan guru di sekolah Siri. Sobarats dikenal dengan guru yang kejam dan disiplin.
Ia tak segan melakukan kekerasan jika ada siswinya yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Di suatu momen saat para siswi dan guru menggelar acara tahunan sekolah, Sobarats memaksa salah satu siswinya untuk berduaan bersamanya. Tidak tahu apa yang ia lakukan, namun setelah mereka keluar dari ruang kelas, siswi tersebut tampak tertekan dengan apa yang telah menimpanya. Sementara itu, di ruangan aula, acara tahunan sekolah ditutup dengan sebuah pertunjukan sulap yang dimainkan oleh seorang wanita tua bernama Annabel. Di sekolah yang berbeda, seorang guru bernama Feni sedang berbicara dengan siswinya yang bernama Mira. Dari percakapan singkat mereka diketahuilah jika Mira merupakan murid yang pintar. Dia selalu menggunakan alat perekam di telinganya untuk mengulang apa yang dikatakan guru dalam proses mengajar. Feni sendiri memiliki seorang ponakan bernama Kavia. Mereka sudah tinggal berdua sejak orang tua Kavia meninggal dunia. Setelah keluar dari gerbang sekolah, Feni melihat jika Mira menggunakan sebuah bajai untuk sampai ke rumahnya. Namun tanpa disangka setelah ia menaiki bajai tersebut, terdengar kabar jika Mira kini telah menghilang. Insiden yang menimpa Mira kini telah sampai kepada pihak kepolisian. Arun yang merasa khawatir dengan hal tersebut segera menemui Feni dan mengajaknya menemukan bajai yang dicurigai. Namun karena Feni tidak terlalu mengingatnya, mereka pun kesulitan untuk menemukan bajai yang dimaksud. Keesokan hari saat masih melakukan pencarian, Arun mendapatkan informasi jika kepolisian telah menemukan mayat seorang wanita yang dibuang di tempat sampah. Dan setelah diselidiki, mayat tersebut adalah Mira. Ia ditemukan tewas terbungkus dengan plastik karbonat dan keadaannya sama persis dengan dua korban sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, Arun juga mendapatkan telepon dari Feni. Ia mengatakan jika ia sudah mengingat ciri-ciri bajai yang membawa Mira, di mana bajai tersebut memiliki sebuah stiker berbentuk bintang dan tulisan res di bagian belakang. Sadar jika itu adalah bajai yang membawanya barusan, Arun dengan cepat mengejarnya dan membawa supir bajai itu ke kantor polisi. Pada akhirnya setelah dipaksa berterus terang, supir tersebut mengatakan jika ia hanya diperintahkan oleh seorang pria bernama Sobarats untuk mengantarkan Mira ke kediamannya. Dan berdasarkan informasi itu, Arun ditemani Prasad dan polisi bernama Venkat segera mendatangi kediaman Sobarats untuk mendapatkan petunjuk. Dan setelah melakukan pencarian, mereka pun berhasil menemukan tas milik Mira dan sebuah kotak hadiah yang isinya adalah kepala boneka. Di sisi lain, Sobarats dengan kebiasaan buruknya lagi-lagi menghukum seorang siswi untuk berduaan dengannya. Dan saat ia ingin melakukan perbuatan tidak senonoh, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Arun yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tanpa bisa melakukan perlawanan, Arun langsung melayangkan pukulan dan membuat Sobarats harus dilarikan ke rumah sakit. Sobarats akhirnya mengaku jika ia membawa Mira bukan karena ingin melakukan tindakan pembunuhan, melainkan lebih ke arah tindakan pelecehan. Mira yang pernah menjadi murid Sobarats tidak terlalu curiga saat dirinya dibawa ke rumah. Namun saat ia menyaksikan Sobarats menuangkan obat tidur, ia pun yakin jika Sobarats memiliki niat jahat. Dan tanpa memperdulikan tas sekolah yang dibawanya, Mira yang sangat ketakutan segera berlari keluar. Namun saat Sobarats menyusulnya, ia pun telah menghilang secara misterius. Pada saat yang bersamaan, Sobarats menemukan sebuah kotak hadiah yang tertulis atas nama Mira di pagar rumahnya. Dan tanpa memperhatikan isi di dalam kotak tersebut, ia pun langsung menyimpannya di dalam rumah. Mendengarkan pernyataan yang disampaikan Sobarats, kepolisian tidak percaya dengan cerita yang ia buat. Mereka menganggap jika Sobarats hanya mengarang cerita karena takut dijadikan sebagai tersangka pembunuhan. Di kediaman Prasad, Arun bersama keluarga besar sedang berkumpul merayakan ulang tahun Siri yang ke-16. Namun di tengah acara, Arun mendapatkan informasi jika saat ini Sobarats sedang mengancam keselamatan Venkat karena tidak terima dijadikan tersangka.
ACP Laksmi yang memimpin negosiasi tidak berani bertindak tegas untuk menghentikan tindakan tersebut. Dan pada akhirnya Arun yang sudah tidak tahan langsung melepaskan tembakan dan membuat Sobaras tewas saat itu juga. Tindakan Sobarat yang sangat ketakutan membuat Arun yakin jika ia memang bukan pelakunya. Karena bagaimanapun seorang psikopat sejatinya tidak memiliki rasa takut walaupun sudah dijatuhkan hukuman mati. Tak berapa lama Arun mendapatkan telepon dari Prasad. Ia mengatakan jika Siri baru saja menghilang secara misterius. Kejadian tersebut langsung membuat Arun tersentak. Dan saat ia sudah tiba di kediaman Prasad, ia pun menemukan kotak hadiah di gerbang rumah. Dan saat dibuka, isinya tak lain adalah kepala boneka seperti 3 kasus sebelumnya. Arun dan Prasad tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena bagaimanapun mereka belum menemukan satu petunjuk pun terkait keberadaan si pelaku. Dan seiring dengan rasa takut yang terlintas, Arun teringat dengan seorang bocah yang merekam pesta ulang tahun Siri dengan sebuah handycam. Dari handycam tersebut, Arun melihat jika Siri berjalan keluar rumah bersama seorang pria. Dan saat ia bertanya kepada pria tersebut, pria itu hanya mengatakan jika ia ingin membicarakan sesuatu tentang perasaannya. Namun belum sempat ia menyampaikannya, ia pun terpaksa pergi karena kedatangan sebuah mobil van berwarna silver. Tidak jelas siapa orang yang berada di mobil tersebut. Namun saat Siri mendekatinya, ia sepertinya sudah mengenal dan tidak canggung sedikit pun. 2 hari melakukan pencarian dan tak menemui hasil. Arun yang sedang memeriksa bagasi mobil Prasad tiba-tiba saja dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang tak lain adalah Siri. Tidak sanggup melihat kenyataan pahit yang menimpa putrinya, Prasad meminta Arun agar segera membawa mayat Siri tanpa harus memberitahukannya kepada Padma. Di tengah kebingungannya memecahkan kasus tersebut, Feni memberitahukan sebuah petunjuk penting yang baru ia ingat. Di mana beberapa tahun belakangan ini, Mira selalu menggunakan alat perekam pendengaran untuk membantunya dalam kegiatan belajar. Merasa akan menemukan sesuatu yang penting, Arun segera bergegas ke ruangan autopsi dan mengambil alat tersebut. Pada akhirnya terdengarlah sebuah irama musik saat penyiksaan Mira berlangsung. Untuk memperjelasnya, Arun kemudian meminta tolong kepada seorang komposer untuk kembali memainkan irama tersebut. Dan setelah selesai, diketahuilah jika irama itu merupakan irama campuran antara India dan Meksiko. Komposer itu mengatakan jika irama tersebut memanglah hasil karya si pelaku, maka bisa dipastikan jika dia merupakan seorang pianis yang sangat hebat. Selanjutnya, Arun mendatangi stasiun radio untuk menyebarluaskan irama itu kepada seluruh pendengar. Dan pada akhirnya ada seorang siswi yang mengaku pernah mendengarkannya di acara tahunan sekolah. Setelah diselidiki lebih jauh, barulah diketahui jika orang yang memainkan irama itu tak lain adalah Annabelle. Ia yang hendak melakukan pertunjukan sulap selalu mengawali penampilannya dengan memainkan piano dan melantunkan irama tersebut. Arun kemudian memerintahkan semua rekannya melacak setiap sekolah dan mereka pun mendapatkan informasi jika 2 hari yang lalu Annabelle baru saja melakukan pertunjukan sulap dan relawannya adalah seorang siswi bernama Sanjana. Selanjutnya Arun memasuki ruang kelas dan memberikan poin keselamatan kepada para siswi. Ia juga memastikan agar mereka semua menghubungi pihak kepolisian ataupun Arun secara pribadi jika mendapatkan gangguan dari seseorang. Di sisi lain, Arun tidak menyampaikan rumor tentang penculikan yang dilakukan Annabelle. Ia berasumsi jika ia menyampaikannya, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku. Dan ujung-ujungnya pasti ada korban lain yang akan berjatuhan. Arun memutuskan mengikuti Sanjana secara diam-diam.
Dan pada saat mereka sudah melihat mobil van berwarna silver, mereka pun bersiap untuk melakukan penangkapan. Namun belum sempat melakukannya, tiba-tiba saja ada sebuah truk yang melintas di hadapan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun tidak bisa menyelamatkan Sanjana dari aksi penculikan. Arun kemudian meminta bantuan tim cyber melacak kemana perginya si pelaku melalui sinyal ponsel Sanjana. Namun saat sudah berada di persimpangan, sinyal Sanjana malah hilang tanpa diketahui penyebabnya. Ternyata si pelaku membawa Sanjana ke ruangan bawah tanah. Dan sebelum melakukan pembunuhan, ia pun memainkan sebuah piano dan melantunkan irama tersebut. Sanjana yang sangat ketakutan berlari ke kamar mandi. Ia yang sadar jika dirinya sedang berada dalam bahaya langsung berusaha mendapatkan sinyal demi bisa mengabari Arun. Dan berkat panggilan yang ia lakukan, Arun pun akhirnya berhasil mengetahui di mana keberadaan mereka. Di sisi lain, Sanjana yang mulai mendapatkan serangan dari si pelaku berhasil kabur melalui kaca jendela yang ia pecahkan. Dan sadar jika kepolisian sudah tiba di kediamannya, si pelaku memutuskan meninggalkan Sanjana dan langsung pergi menggunakan mobil van miliknya. Setelah melihat foto keluarga si pelaku, Arun menyadari jika ia pernah membuat artikel dengan foto yang sama terkait pembunuhan seorang siswi 15 tahun yang lalu. Dan selanjutnya ia pun menemui pensiunan polisi bernama Jaya Prakas yang dahulunya menangani kasus tersebut. Jaya Prakas mengatakan jika orang yang dicari Arun sebenarnya bukanlah Annabelle, melainkan wanita bernama Mary Fernandez. Mary yang memiliki kelainan hormon berusaha menutupi kekurangannya dengan melakukan pertunjukan sulap. Dan hal itu ia lakukan agar orang-orang bisa menerima putranya bernama Christopher yang juga mengidap kelainan hormon seperti dirinya. Namun tanpa disangka, Christopher yang tidak memiliki kelebihan sulap malah dibully oleh semua siswa. Dan hanya ada satu siswi bernama Sophie yang mau menerimanya. Singkat waktu untuk membuat Sophie menjadi terkesan, Christopher meminta ibunya mengajarkan trik sulap kepadanya. Dan setelah ia merasa nyaman, ia pun dengan yakin mengungkapkan perasaannya kepada Sophie. Akan tetapi bukannya mendapatkan jawaban yang menyenangkan, Sophie malah menjauhi Christopher seperti siswa lainnya. Pada akhirnya Sophie yang tidak tahan dengan kelakuan Christopher mengatakan jika Christopher mengidap gangguan hormon dan berakibat impoten di masa depan. Namun tanpa disangka perkataan Sophie malah disampaikan oleh seorang siswi yang juga mendengarkan percakapan mereka. Dan pada akhirnya Christopher menjadi bahan tawaan oleh semua orang yang ada di sekolah. Mendapatkan perlakuan tersebut, Christopher tidak sanggup menahan rasa malu. Ia bahkan sampai membenci dirinya sendiri karena keadaan fisiknya yang berbeda dengan orang lain. Mary yang tidak terima dengan apa yang menimpa putranya kemudian menemui Sophie dan memberikannya sebuah kado berisikan kepala boneka. Dan selanjutnya ia pun membunuh Sophie tanpa rasa kasihan sedikit pun. Jaya Prakas awalnya tidak percaya jika Mary kembali melakukan pembunuhan. Karena beberapa hari setelah dibebaskan, ia mendapatkan kabar jika Mary mengalami kecelakaan dan telah meninggal dunia. Namun walaupun begitu, ia juga tidak yakin dengan kabar tersebut. Karena pembunuhan yang terjadi saat ini memiliki pola yang sama persis dengan pembunuhan 15 tahun yang lalu. Saat sudah berada di kediamannya, Arun mendapatkan panggilan dari Jaya Prakas yang memberitahukan tentang sebuah kejanggalan yang ada di dalam foto yang ia berikan. Dan untuk lebih jelasnya, ia pun memerintahkan Arun untuk segera menemuinya. Namun sebelum Arun tiba di sana, Jaya Prakas malah dikejutkan dengan kemunculan Mary yang ternyata sudah berada di kediamannya. Jaya Prakas mencoba melakukan perlawanan, namun karena tidak sanggup menahannya, ia pun harus tewas di tangan Mary. Kematian Jaya Prakas dan kehadiran Arun membuat SCP Laksmi menjadi sangat geram. Dan tanpa memperdulikan kasus yang sedang berjalan, ia langsung memborgol Arun ke kantor polisi.
Arun yang tidak putus asa kemudian meminta bantuan kepada polisi bernama Visnawat untuk mengambilkan foto-foto Mary. Dan setelah memperhatikan dengan cermat, ia pun menemukan sesuatu yang kemungkinan itu adalah petunjuk yang ingin disampaikan Jaya Prakas. Di mana di foto terbaru Arun melihat jika Mary memiliki 6 jari di tangan kanannya. Namun di foto yang lama Mary hanya memiliki 5 jari. Dan setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata orang yang memiliki 6 jari di tangan kanan tak lain adalah Christopher. Akhirnya Arun menyadari mengapa mereka kesulitan menemukan si pelaku. Karena yang mereka cari bukanlah seorang wanita tua, melainkan pria berumur 30 tahun. Dan melalui ingatan Christopher, barulah diketahui jika pelaku pembunuhan 15 tahun yang lalu bukanlah Mary, melainkan dirinya yang sakit hati dengan perkataan Sophie. Di saat yang bersamaan, Arun juga mendapatkan kabar dari Fanny jika Christopher saat ini sedang berada di kediaman mereka. Ia menculik Kavya dan membawanya pergi dengan mobil van miliknya. Setelah mengetahui fakta tersebut, Arun segera memberitahukannya kepada SCP Laksmi. Namun bukannya mempercayai perkataannya, Laksmi malah memerintahkan Visnawat untuk kembali memborgol Arun. Namun Visnawat yang juga sudah mengetahui fakta yang sebenarnya malah memborgol Laksmi dan membiarkan Arun pergi mencari Christopher. Singkatnya, setelah dilakukan pengejaran yang cukup panjang, Arun berhasil menemukan Christopher yang ternyata sudah berada di gedung autopsi bersama Kavya. Dan sebelum membunuh Kavya, Christopher berniat membunuh Arun terlebih dahulu. Ia memainkan trik sulap dengan sebuah kartu seperti yang ia gunakan saat membunuh Jaya Prakas. Puncaknya saat ia sudah hampir berhasil mengalahkan Arun, Kavya segera datang memberikan sebuah senjata kepada Arun. Dan pada akhirnya senjata tersebut langsung menancap di leher Christopher dan membuatnya tewas seketika. Dan bersamaan dengan kematian Christopher, film pun berakhir. Perbuatan bully bagi sebagian orang memang menyenangkan, apalagi saat melihat korbannya menjadi bahan ejekan dan tawa semua orang. Namun sadarlah, di balik itu semua, korban bully pasti akan merasakan sakit di sepanjang hidupnya. Dan teruntuk orang yang suka melakukan pembulian, cobalah berpikir jika kejadian itu terjadi kepada dirimu. Pada akhirnya, untuk kebaikan bersama, hentikan kebiasaan membuli dan mulai menggantinya dengan kebiasaan memuji. Hal itu agar orang lain bisa termotivasi untuk menciptakan kebaikan dan prestasi dalam kehidupan. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.